Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Pagi ini kita akan belajar mengenai dongeng. Apakah ada yang tahu pengertian dari dongeng? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, dongeng adalah cerita hayalan yang bersifat menghibur yang dibuat lalu diceritakan kembali oleh orang-orang. Betul sekali, Alia. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya izin menjawab, Bu. Dongeng adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Ya, betul Rifki. Ibu ingin bertanya kembali, apakah dongeng dan cerita rakyat sama? Berbeda, Bu. Apa perbedaan dongeng dengan cerita rakyat? Saya izin menjawab, Bu. Perbedaan cerita rakyat dan dongeng yaitu, kalau dongeng adalah sebuah cerita yang bukan fakta melainkan opini, yang diperankan oleh manusia ataupun binatang. Sedangkan cerita rakyat adalah cerita dari budaya suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek budaya dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut. Benar, Nunuy. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa saja jenis-jenis dongeng yang kalian ketahui? Saya, Bu, izin menjawab. Dongeng yang saya ketahui adalah dongeng singa dan tikus serta kisah Pangeran Katak, Bu. Betul, Dinar. Karena kalian sudah mengetahui tentang dongeng, Ibu akan menjelaskan secara detail ya. Baik, Bu. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan khayalan. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Di antaranya, yang pertama yaitu mite, yaitu dongeng yang bercerita mengenai suatu kehidupan makhluk halus. Contohnya dongeng Dewi Sri. Yang kedua yaitu legenda, yaitu sebuah cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan suatu keadaan atau suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu dan melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau keadaan alam yang terjadi. Contohnya yaitu legenda Danau Toba. Yang ketiga yaitu fabel, yaitu dongeng yang dalam ceritanya yang mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya yaitu Sang Kancil. Yang keempat yaitu parabel, yaitu dongeng yang menggunakan suatu perumpamaan yang menggunakan kiasan-kiasan yang bertujuan untuk mendidik si pembacanya. Contohnya yaitu Sepasang Selot Kulit. Yang kelima yaitu dongeng orang pendir, yaitu dongeng yang sifatnya jenaka yang menceritakan tentang suatu pengalaman konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya dongeng Abu Nawas. Kemudian terdapat ciri-ciri dongeng yaitu yang pertama, menggunakan alur sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, dituliskan dengan gaya pencitraan secara lisan. Yang kelima, terkadang pesan atau tema dituliskan dalam cerita. Yang keenam, biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung. Yang ketujuh, alur ceritanya yang singkat dan cepat. Yang kedelapan, tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Yang kesembilan, peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang kesepuluh, ditulis dengan gaya pencitraan dengan secara lisan. Dan yang kesebelas, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Selanjutnya terdapat struktur dongeng, yaitu yang pertama pendahuluan. Yang kedua, pernyataan umum, kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa dalam dongeng, yaitu kejadian-kejadian yang disusun secara kronologis. Yang keempat, penutup, yaitu suatu pernyataan umum, kalimat penutup yang sering digunakan, misalnya, mereka hidup bahagia selamanya. Yang kelima, komentar umum tentang kebaikan yang dapat menaklukkan kejahatan atau pesan moral lainnya. Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan menampilkan dongeng. Silahkan kalian baca terlebih dahulu dongeng tersebut. Baik, Bu.
是讲 Setelah kalian membaca dongeng Si Kancil dan Buaya, silahkan kalian menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama, siapa tokoh protagonis dan antagonis dalam dongeng tersebut? Izin menjawab, Bu. Setelah saya membaca dongeng Si Kancil dan Buaya, tokoh protagonisnya adalah si Kancil karena memiliki watak yang jeli dan cerdik. Sementara Buaya adalah tokoh antagonis karena memiliki watak rakus, serakah, dan kurang cerdik. Betul sekali, Ira. Pertanyaan kedua, bagaimana latar suasana dalam dongeng Si Kancil dan Buaya? Saya izin menjawab, Bu. Latar suasana dalam dongeng Si Kancil dan Buaya adalah menegangkan. Hal itu dapat dibuktikan ketika Kancil melompati buaya satu persatu saat hendak memakan mentimun. Betul, Alia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur dalam cerita Si Kancil dan Buaya? Izin menjawab, Bu. Alur dalam dongeng Si Kancil dan Buaya menggunakan alur maju. Jalan ceritanya dimulai ketika Kancil bertemu buaya. Buaya tertipu dan Kancil berhasil mencapai tujuannya. Kisahnya juga diceritakan secara lurus dan tidak berputar-putar. Nah, betul, Dinar. Pertanyaan terakhir, amanat apa yang disampaikan dalam dongeng Si Kancil dan Buaya? Saya izin menjawab, Bu. Amanat dalam dongeng Si Kancil dan Buaya yaitu kita tidak boleh terlalu gampang mempercayai seseorang. Wah, pintar sekali kalian. Nah, setelah kalian memahami dongeng, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, apakah dongeng termasuk cerita fiksi ya, Bu? Pertanyaan yang bagus. Dongeng termasuk ke dalam cerita fiksi karena bersifat hayalan atau rekayasa. Begitu, Ira, apakah dapat dimengerti? Baik, mengerti, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baik, dari semua penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, adakah yang bisa menyimpulkan materi pagi ini? Saya ingin sedikit menyimpulkan, Bu. Kesimpulan materi hari ini adalah dongeng salah satu cerita fiksi karena menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan khayalan. Adapun jenis-jenis dongeng diantaranya ada mite, legenda, fabel, parabel, dan dongeng orang yang pendir yang bersifat jenaka. Pintar sekali. Baik, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak, Bu. Baik, kesimpulannya adalah dongeng merupakan suatu cerita hayalan yang memiliki sifat menghibur, diperankan oleh manusia atau binatang, dan memiliki nilai-nilai moral. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.